Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم قيامة. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آية أخرى يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إننا نعوذ بك من النار ومن الضلالة ومن البدعة. معاشر المسلمين wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah kembali mentakdirkan kita untuk kembali berkumpul dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menempuh suatu cara, suatu jalan untuk mempelajari agama Allah. Apalagi yang kita pelajari ini adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Salat wajib, zakat wajib, namun ada aujabul wajibat, yang paling wajib dari yang wajib. Itulah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan ini kita masuk pada bab jadid, ya, bab yang baru. Sebelumnya kita telah membacakan serta menjelaskan dalil-dalil bab tentang termasuk perbuatan syirik beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa untuk atau kepada selainnya. Kemudian masuk bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullahu taala ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Babu qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Al-A'raf ayata 91 ba'da mi'atin
ithnani wa tis'ina ba'da mi'atin. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Jadi beliau memberi judul bab langsung kepada dalil. Jadi ini ya keistimewaan bab yang kita bahas. Jadi beliau tidak membawakan perkataan beliau. Kalau sebelumnya beliau bawakan perkataan beliau yang merupakan fikih pemahaman beliau terhadap ayat-ayat, hadis-hadis, aqwal salaf yang beliau bawakan setelah beliau bawakan babun minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah. Itu sebelumnya Pak ya. Jadi babun minasyirki ini qaulul muallif. Ini perkataan penulis. Biasanya ini adalah fikihnya beliau, sebagaimana ulama menyebutkan ketika Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan bab dalam Sahih Al-Bukhari. Bab itu merupakan fikih, pemahaman, kesimpulan daripada penulis berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, Sunnah, aqwalus salaf, pendapat para ulama salaf yang nanti beliau paparkan. Jadi itu adalah fikihnya musannif atau penulis kitab. Nah, jadi kalau ini enggak, beliau tidak membawakan perkataan beliau, langsung kepada dalil. Bab firman Allah Ta'ala, apakah mereka mempersekutukan Allah ma la yakhluqu syai'an, dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka yang dipersekutukan dengan Allah, yang disembah selain Allah, mereka lah adalah makhluk yang Allah ciptakan. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan oleh Allah. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan lahum atas diri mereka. Wala anfusahum yansurun, maknanya wala yansuruna anfusahum, dan mereka juga tidak mampu menolong diri-diri mereka. Coba ya, kalau seandainya patung yang disembah oleh orang-orang sekarang Pak ya, kuburan yang disembah, coba bom kuburan itu Pak, hancur, nggak mampu kuburan itu untuk ya melindungi dirinya. Bagaimana mungkin dia mampu untuk apa? Untuk melindungi orang-orang yang mengklaim, yang menganggap kuburan itu sakti keramat, sedangkan kuburan itu sendiri tidak mampu membela dirinya sendiri, jangankan membela orang lain. Maka di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mulai dengan istifham. Ini adalah harful istifham, huruf yang maknanya ya memberikan makna pertanyaan, namun maknanya adalah istifhamu inkarin. Pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Ini banyak sekali ya dalam konteks Al-Quran dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang bertanya namun dia pingin jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang dia tanyakan, yang berlawanan, ya kan? Contohnya ya, ada orang yang mengatakan ya, bukankah aku ayahmu? Ya kan? Iya katanya. Bukankah itu kan pertanyaan yang menafikan, namun maknanya menetapkan. Ya, pertanyaannya itu ya mengandung pengingkaran. Ya. Ini. Dan banyak ya contoh-contoh yang lain dari Al-Quran juga, ayat yang lain pernah ya kita dengar, kita baca ya, bahwasanya Allah juga pernah menggunakan bentuk pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Contoh Allah mengatakan, adakah ilah sesembahan ya bersama Allah? Maknanya enggak ada. La ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi banyak sekali konteksnya pertanyaan, namun maknanya pengingkaran. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Lihat dalam ayat ini ada kata-kata syai'an. Jadi syai'an di sini ya disebutkan oleh Al-Imam
Ibnu Utsaimin dan ulama lainnya itu adalah isim nakirah. Kemudian isim nakirah ya berada pada konteks kalimat penafian. La, ada huruf nafi di sini. La yakhluqu, yang tidak mampu menciptakan. Artinya apa? Ya. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun yang tidak mampu menciptakan? Artinya apa? Allah mencela segala yang dipersekutukan dengan Allah apapun, karena segala sesuatu selain Allah itu tidak mampu menciptakan, termasuk manusia, Pak. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan pencipta ini saya, nggak ada. Manusia nggak mampu menciptakan, manusia hanya mampu merubah. Ya, contoh manusia merubah karet menjadi ban, ya kan? Jadi ban itu bukan ciptaan manusia, bukan. Ban itu hasil olahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita suruh orang itu, coba antum ciptakan ya getah karet itu. Coba, nggak mampu, Pak. Ya kan? Akan tapi manusia hanya bisa merubah ya apa yang telah Allah ciptakan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diolah ya menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Wala yastati'una lahum nasran. Kemudian yang dipersekutukan selain Allah itu mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri gitu. Ya. Tidak mampu menolong orang yang menyembah mereka. Ada dua dalam ayat ini, Pak ya. Tidak mampu menolong orang yang menyembah mereka, dan mereka juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah apapun dia, baik itu nabi ataupun malaikat, orang saleh, ya, kuburan, apapun bentuknya, sekaligus ya, sekalipun jin ya. Jin ya, malaikat lebih kuat daripada jin, Pak. Ya. Lebih hebat malaikat. Malaikat saja nggak mampu untuk menolak keburukan darinya kalau Allah mentakdirkan. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah itu nggak mampu apa-apa, tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang yang menyembahnya, dan juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri kalau Allah menghendaki keburukan. Maka ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya perbuatan kesyirikan. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain dan dalam surah Al-Ankabut ya, orang-orang yang menyembah selain Allah itu bagaikan orang-orang yang sedang membangun rumah dengan apa? Ya, dengan sarang laba-laba. Artinya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, qala syarihu hafizahullah taala, munasabatul babi li kitab tauhid. Korelasi bab ayat surah Al-A'raf ayat 191 ini sampai 192 ini dengan pembahasan tauhid, dengan kitab tauhid. Apa korelasi ayat ini gitu. Karena judul bab ini langsung kepada ayat gitu ya. Kata beliau, annal musannif rahimahullahu taala bayyana fihi al-adillata ala butlani syirki wa bayani halil mad'uni min dunillah. Sesungguhnya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini dalil al-adillah, dalil-dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan gitu. Yang menunjukkan butlan ya, kebatilan kesyirikan itu. Dan juga bab ini surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192 ini menunjukkan tentang Allah menjelaskan di dalamnya tentang kondisi sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dia dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka? Ada dua ya. Kita ulangi lagi. Keadaan sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah wala yastati'una lahum nasran. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka orang-orang yang menyembahnya. Kemudian yang kedua, wala anfusahum yansurun. Mereka juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri yang disembah. Sedang itu keadaan mereka. Maka bagaimana mungkin
mereka layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak bahaya dari diri mereka sendiri, menolong diri mereka sendiri, mereka tidak mampu. Wa fi zalika, dan di dalam ayat ini gitu ya, takrirun, ada ya penetapan lit tauhidi bil barahinil qati'ati, untuk tauhid dengan burhan-burhan, dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil yang pasti. Al-qati'ah itu Pak, sudah pasti, itu maksudnya. Jadi kalau seandainya kita mendengar ada istilah al-adillah al-qat'iyyah, itu maksudnya adalah dalil-dalil yang sudah pasti kebenarannya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Itulah yang disebut dengan dalil al-qat'iyyah. Dan dalil yang pasti dalam beragama adalah Al-Quran, al-ayatul muhkamah. Al-Quran, ayat-ayat yang muhkam. Nanti memang ada ayat yang mutasyabihat, namun ayat-ayat yang mutasyabihat ini dikembalikan tafsirnya kepada ayat-ayat yang muhkam. Jadi ayat muhkam ini sebagai pentafsir. Karena Al-Quran itu ulama mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ushul Tafsir ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'dan, saling mentafsirkan satu sama lain. Contoh dalam ayat pendek yang sering kita baca, yang pertama mutasyabihat ya, fawailul lil musalli, itu kan masih ragu, masih samar gitu ya. Celakalah orang-orang yang sholat. Nah, kalau diputus sampai di situ nggak usah sholat aja kita Pak, celaka kita gitu ya. Tapi itu namanya mutasyabih, gitu. Samar dia Pak ya. Mesti ada tafsirnya. Maka ayat yang selanjutnya mentafsirkannya, yaitu apa Pak? Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu disebut dengan ayat yang muhkam itu. Alladzina hum an salat, itu muhkam gitu. Ya, jelas gitu ya, tanpa perlu ditafsirkan lagi. Kemudian dalam kaidah tafsir juga, Al-Quran mentafsirkan Al-Quran, ayat mentafsirkan ayat yang lainnya. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, nggak boleh dengan ra'yu. Karena Imam Ibnu Katsir mensahihkan sebuah hadis yang mana Rasulullah mengatakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan akal pendapatnya, tidak bersumber kepada Al-Quran, tidak dia sandingkan kepada Al-Quran dengan akalnya semata, maka hukumnya haram dan diancam dengan neraka. Maka hendaknya mereka menyiapkan tempat duduknya di neraka, karena sudah diancam oleh Allah dengan neraka. Maka haram hukumnya. Kalau ada orang berkata-kata tentang ayat Allah, kalau menurut saya tafsir na'udzubillah ya. Kalau ada orang yang bilang menurut saya, itu sudah kena ancaman, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini bahaya ya. Maka Al-Quran itu kita kembalikan kepada ahlinya. Maka kita nggak berani Pak, saya bukan ahli tafsir juga, namun saya pembelajar ya, saya talibul ilm. Maka talibul ilm ya, belajar tafsir gitu. Dengan siapa? Tentu dengan ahlinya, dengan para ahli tafsir ya, seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir, Ibnu Jarir Al-Tabari, tafsir Al-Tabari itu, kemudian tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir ya Adwaul Bayan oleh Al-Imam Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, kemudian ulama-ulama tafsir, kemudian Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga ada tafsir ya, beliau ya, Kalimi Rahman itu ya. Ini banyak sekali ulama tafsir. Jadi kita belajar kepada mereka, membaca tulisan mereka, bukan kita sendiri yang mentafsirkan. Nah, sekarang banyak diantara kesesatan itu Pak, kalau ada orang mencoba mentafsirkan sendiri, sementara dia belum diakui sebagai mufassir ya. Iya, maka kita kembali, bahkan Ibnu Katsir sendiri rahimahullah yang kita baca kitabnya, ringkasan kitabnya juga kita baca itu, beliau tidak serta-merta mengambil murni qaul beliau, pendapat beliau, tidak. Beliau menukilkan pendapat Ibnu Abbas, murid-muridnya Ibnu Abbas ya, Qatadah, Abul Aliyah, As-Sudi, ya, Atha bin Rabah, ya kan? Banyak sekali. Jadi beliau pun sekalipun sudah mencapai level mufassir Imam Ibnu Katsir itu ya,
tetap beliau memuat tafsir-tafsir ulama-ulama di atas beliau. Begitulah adab seorang ulama. Jadi memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang tafsir Al-Qur'an maka kita kembalikan kepada ahlinya. Kenapa? Karena Rasul itu sudah mengancam hadirin. Man wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. As-sa'ah ini diantara maknanya adalah al-halal, kehancuran. Kalau seandainya suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, hancur itu. Akan berantakan. Contoh Pak, perkara dunia saja. Orang yang ahli pertanian disuruh bengkel, apa yang terjadi Pak? Ya rusak, sepeda motor orang itu Pak, kan? Karena dia bukan ahlinya gitu. Kemudian orang yang ahli kedokteran, disuruh dia bertani atau menjadi ahli pertanian, tentu nggak nyambung gitu. Demikian juga Pak, orang yang nggak paham pondok misalkan diserahkan urusan mengelola pondok, akan hancur itu Pak. Nggak pernah mondok gitu kan? Diserahkan untuk manajemen pondok antum, disuruh dia na'udzubillah gitu kemudian dia menjadi pengatur di situ, tidak diserahkan kepada ahlinya, hancur itu, Dia sendiri nggak pernah mondok gitu dan dia juga tidak belajar, baru belajar seminar mungkin 3 hari sudah menjadi pengelola pondok. Mana bisa Pak ikut seminar manajemen pengelolaan pondok 3 hari tiba-tiba ini bukan PT Pak gitu ini pondok pesantren, yang akan kita kelola itu adalah ilmu syar'i gitu ilmu agama. Maka kalau tidak diserahkan kepada ahlinya, kepada orang yang pernah mondok atau orang yang merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana manisnya, maka akan terjadi kehancuran gitu bahkan minimal itu hilang keberkahan pondok itu, karena akan lain sistemnya karena sistem kita untuk mendidik ilmu agama ini Pak, tarbiyah Islamiyah ini beda dengan di PT Pak di bisnis kalau di bisnis itu motivasinya apa? Dunia, hitungan dunia, setiap jam itu dihitung gitu Pak. Kalau di pondok enggak. Kalau yang di pondok itu yang diharapkan adalah keikhlasan. Tapi kalau seandainya di pondok itu diterapkan kayak sistem di PT, akan hilanglah keberkahan dan keikhlasan. Jadi orang yang mengajar itu Pak, dia takutnya dengan bosnya nanti, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala lagi. Kalau telat potong gaji katanya. Kan takutnya dengan bosnya, bukan sama Allah lagi gitu maka harus disandarkan suatu hal itu kepada ahlinya gitu Kalau seandainya tidak kepada ahlinya, akan terjadilah berbagai bentuk kerusakan dan minimal seperti yang kita sampaikan tadi, terangkatnya, hilangnya keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada perkataan pensyarah kitab. Jadi di dalam ayat ini, bab ini terdapat al-barahin al-qati'ah. Karena dalam Islam itu ada dalil qat'i namanya, Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'. Ini dalil qat'i. Kemudian juga ada perkara yang zanniyah. Perkara yang mana kebenarannya itu masih ada kemungkinan salah gitu Ini adalah perkara ijtihadiyah, yang mana dalam hal ini belum ada dalil yang sharih gitu dalil yang jelas, yang muhkam, masih multi tafsir gitu Pak. Ini namanya perkara-perkara yang ulama bahkan salaf ikhtilaf di dalamnya. Namun bagaimana kita menyingkapinya? Maka menyingkapinya tetap kita mencari sesuatu yang kita anggap itu paling kuat. Apakah boleh kita menyalahkan? Menyalahkan dalam artian menjelaskan pendapat kita yang lebih kuat itu boleh. Namun yang tidak dibolehkan dalam masalah khilafiyah ini sampai menuduh sesat al-mukhalif, orang yang berbeda pendapat. Bahkan Imam Syafi'i dalam masalah ijtihadiyah
khilafiyah beliau mengatakan apa? Qauli shawabun wa yahtamilul khata', katanya. Pendapatku, ijtihadku itu dalam keyakinanku benar, namun ada kemungkinan salah. Wa qauluka khata'un, dan pendapatmu, ijtihadmu itu menurut saya salah. Wa yahtamilus shawab, namun ada kemungkinan benar gitu. Ini ya dalam hal zanniyah ya, khilafiyah. Namun dalam hal yang sudah qat'iyah dalilnya, contoh pengharaman zina, enggak ada lagi, Pak. Ini sudah ijma'. Karena sesuatu yang dikatakan qat'i itu di antara dalilnya apa ketentuannya, yang pertama dalilnya muhkam, hadisnya sharih gitu ya. Tidak ada kemungkinan maknanya itu dan ini, enggak. Maknanya itu jelas gitu. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat. Terkhusus sahabat sepakat gitu. Jadi sesuatu yang ulama sudah sepakat, yang ijma', berarti itu dalilnya qati'ah, itu sudah qat'iyah. Jadi orang yang menyelisih sesuatu yang qat'iyah, maka sesat dia. Dan sesatnya ada dua, Pak. Ada sesat yang paling sesat, bisa dia keluar dari Islam. Ada pula sesatnya enggak keluar dari Islam. Contoh masalah zina. Kalau ada orang yang berzina, itu kan sudah dikatakan sesat dia, namun hukumnya dua, bisa kafir dia, bisa fasik. Kapan dia kafir, Bang Ijal? Ketika ada orang yang menghalalkan zina. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini termasuk pembatal dari pembatal keislaman. Berbeda dengan orang yang berzina namun hatinya tidak menghalalkan zina. Dia menyesal, hati kecilnya meyakini, ya Allah, zina itu ya haram ya Allah gitu. Kalau orang seperti itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia fasik namun enggak kafir. Berbeda dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij. Kalau Khawarij, setiap yang melakukan dosa besar kafir menurut mereka. Tidak dibedakan yang menghalalkan dan yang tidak menghalalkan. Demikian kalau Mu'tazilah, ya, keadaan mereka di dunia ini di antara dua manzilah, katanya, dua kedudukan, ya kan? Baina manzilatain, kata mereka. Dia enggak kafir, enggak pula mukmin gitu ya. Namun hasilnya di akhirat tetap sama dengan Khawarij, Mu'tazilah. Tetap pelaku dosa besar itu masuk neraka, kekal di neraka. Ini beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah enggak. Ya, yang kekal di neraka itu adalah pelaku kesyirikan dan seluruh pembatal keimanan dan keislaman. Ya. Enggak hanya syirik, Pak ya. Ya, kufur juga. Sehingga secara garis besar pembatal kalimat tauhid itu ada 3, Pak ya. Secara garis besar loh. Yang pertama asyirkul akbar, syirik besar, yang besar aja semuanya. Yang kedua an-nifaqul akbar, kemunafikan besar. Yang ketiga al-kufrul akbar, kekafiran besar. Nanti kalau di dalam pembahasan kitab tauhid ini, Pak, ada ya pembahasan pada bab yang selanjutnya tentang masalah kufur itu ya. Ada kufur besar, kufur kecil. Ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata pensyarah kitab, ayusyrikuna. Kata atau huruf A dalam ayat ini istifhamu inkarin wa tawbihin ala man yusyriku fil ibadati ma'allahi, adalah bentuk pertanyaan namun maknanya pengingkaran, gitu ya. Ayusyrikuna, apakah mereka mempersekutukan Allah? Artinya Allah mengingkari perbuatan syirik mereka, Allah ingkari, itu maksudnya. Wa tawbihin, dan Allah juga mencerca, gitu ya. Allah juga ya menghardik, ya, menghinakan, gitu ya, ala man yusyriku fil ibadati, atas setiap orang yang mempersekutukan Allah di dalam peribadahan, ma'allahi, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali ya dalil-dalil celaan Allah terhadap orang yang mempersekutukan Allah. Al-Maidah ayat 75 contohnya, kalau nggak salah, Pak ya, kalau nggak lupa saya, yang mana Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja, ini man di situ, Pak, man syartiyah, siapa saja, syaratnya apa? Syaratnya dia mempersekutukan Allah.
Sehingga kalau ada isim syarat ya, atau kata syarat dan dipenuhi persyaratannya gitu ya, ini memberikan makna umum. Siapa saja, baik laki-laki, perempuan, orang kafir asli ataupun orang Islam, KTP-nya Islam ya. Namun dia melakukan perbuatan syirik. Innahu may yusyrik billah. Ya. Man yusyrik billah faqad harramallahu, ini jawab syaratnya ya, harramallahu alaihi jannah. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, ayat berapa? 72 ya. Syaratnya orang itu melakukan perbuatan syirik, maka jawab dari syarat ini adalah faqad harramallahu alaihi jannah. Maka didahului dengan qad. Nah, kalau qad ya, huruf qad itu ya masuk kepada fi'il madhi, memberikan makna penguatan, penegasan, taukid, tahqiq gitu ya. Faqad harramallahu, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Bayangkan Pak ya, orang yang berbuat syirik itu mati dia, Allah telah haramkan surga walaupun dia masih berada di alam kubur. Ya kan? Karena di situ memakai ya simple past tense dalam bahasa Inggris ya, bentuk lampau. Artinya telah mengharamkan, harrama itu. Kalau bentuk continuousnya ya, itu adalah harrama yuharrimu. Itu fi'il mudhari'nya atau ya continuous tense itu ya, present continuous tense gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya, sedang ya. Kalau yang akan future tense ya seperti itu. Iya. Jadi maksudnya apa? Orang yang berbuat syirik mati dalam kesyirikan walaupun dia belum berada di alam akhirat, masih di alam barzakh, maka Allah sudah mengharamkan baginya surga. Itu bahayanya syirik itu Pak. Ini menunjukkan ya bahayanya perbuatan syirik. Maka nggak main-main Pak ya. Sehingga Nabi itu 13 tahun di Mekah itu tidak ada pembahasan lain selain tauhid saja. Neraka surga, karena neraka surga bagian daripada tauhid, bagian daripada akidah, masalah akidah saja. Barulah setelah beliau hijrah ke Madinah baru masuk ya pembahasan fikih. Namun pembahasan akidah tetap juga. Sehingga sering kami sampaikan Pak, berulang kami sampaikan 5 hari sebelum wafatnya Rasul tetap mengingatkan sahabatnya akan bahaya perbuatan syirik berupa pengagungan terhadap kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Nabi umpamakan dengan orang Yahudi. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Apa alasannya gitu ya? Apa sifatnya? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka, apalagi para wali Pak. Sepakat ulama nabi itu fauqal wali. Ya, darajatuhum, kedudukan para nabi itu di atas para wali. Karena kalau wali menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak menurut kaidah sufiyah. Kalau wali menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya sesuai dengan Al-Qur'an Pak ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa mendatangkan dalil dari Al-Qur'an menunjukkan kriteria wali menurut Al-Qur'an? Siapa Pak? Lihat mushaf nggak apa-apa? Iya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat berapa? Berapa? Masya Allah. Ini harus dikasih hadiah. Iya. Ayat berapa Bang? Ayat 62. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka kelak di akhirat. Mereka nggak takut lagi dengan azab ya di akhirat. Kalau di dunia mereka tetap orang yang paling takut Pak. Ya kan? Karena manusia yang paling takut dengan Allah itu siapa? Para ulama termasuk wali. Walahum yahzanun. Yahzanun itu ya kalau kita lihat tafsirnya, mereka tidak bersedih terhadap dunia yang mereka tinggalkan. Jadi ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka nggak sedih lagi. Kenapa? Karena mereka
mengimani janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana wali Allah itu? Allazina amanu, Pak. Simpel. Menurut Al-Qur'an itu bukan menurut kita, Pak ya. Menurut nas Al-Qur'an itu ya. Jadi wali Allah itu adalah allazina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman itu wali Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Artinya apa? Tingkat kewalian itu berdasarkan ketakwaan. Karena sesuai dengan ayat yang lain dari surah Al-Hujurat ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling wali menurut Allah itu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Maka kalau ada ngaku wali merokok, itu wali apaan? Wali majzub ya. Ya sudah jazab. Nah, ya itu enggak ada, Pak. Enggak ada kaidah itu. Ini kaidah buatan sufi gitu. Ya. Buatan sufi. Masa orang gila, wali orang gila itu, Pak, mereka sudah dianggap tidak ada orang gila itu. Kenapa? Karena puasa mereka enggak dihitung. Maksiat yang mereka lakukan tidak dicatat sebagai dosa. Karena mereka bukan ahlut taklif. Karena mereka ghair mukallaf. Mereka bukanlah orang yang dibebankan syariat enggak dihitung mereka. Nah, kalau kita umpamakan dengan mentimun bungkuk, Pak. Ya. Tidak masuk dalam timbangan mereka. Iya. Masa dikatakan sebagai wali? Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wali dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang paling bertakwa, itu wali Allah itu. Ya. Dan orang yang bertakwa adalah sebagai mana dia bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna takwa secara bahasa takwa itu diambil dari kata al-wiqayah, waqa yaqi wiqayatan gitu ya. Yang artinya adalah tameng. Makanya di antara ulama ada yang memaknai takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan gitu. Engkau menjadikan antara engkau dan azab Allah kelak di akhirat tameng. Tameng itulah berupa amal saleh. Melaksanakan perintah Allah itu amal saleh, menjauhi larangan Allah itu juga amal saleh. Nah, ini batasan orang yang bertakwa itu, Pak. Maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya. Ustaz kita kemarin juga menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, iza ra'aita rajulan yatiru fis sama wa yamshi 'alal ma' ya. Kalau seandainya engkau melihat ada seseorang yang bisa mampu terbang di atas udara, wa yamshi 'alal ma', berjalan di permukaan air, fala taghtar gitu. Maka janganlah engkau tertipu sampai engkau ya bandingkan amalan yang dilakukan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sesuai enggak amalannya gitu ya. Dia ngaku wali, sholat berjamaah jarang gitu. Ataupun enggak pernah sholat berjamaah, bukan wali itu, Pak. Karena wali itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan orang yang paling wali atau Sayyidul Aulia itu adalah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ingin jadi wali maka ikutilah sunnah Nabi. Ya. Karena Rasul itu adalah Sayyidul Aulia. Bahkan tidak hanya Sayyidul Aulia, Sayyidu waladi Bani Adam. Ini disebutkan dalam hadis sahih. Nabi sendiri mengatakan, "Ana Sayyidu waladi Bani Adam." Aku adalah pembesarnya yang paling mulia gitu ya, dari seluruh anak Adam. Maka kalau ditanya siapa manusia yang paling mulia di permukaan bumi ini, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir kelak, ya kan? Itu jawabannya selalu Nabi Muhammad SAW. Mulia dari segi keimanannya, mulia dari segi akhlaknya, mulia dari segala sisi Nabi Muhammad. Jadi beliau itu Sayyidul Aulia, sayyidnya, pembesarnya para wali. Jadi kalau ingin jadi wali, lihat perbuatan wali itu sesuai enggak dengan sunnahnya Rasul SAW. Kalau nggak sesuai bukan wali itu, Pak, bukan waliyur rahman itu, bukan auliaullah itu. Namun itu Syekhul Islam bikin kitab Al-Furqan ya, baina auliya'ir rahman wa auliya'i syaitan ya. Perbedaan antara wali-wali ar-Rahman, wali-wali Allah, dan walinya para syaitan, wali setan itu, Pak. Maka dukun itu walinya setan. Itu jelas itu ya. Walinya syaitan itu, bukan waliyur rahman. Bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelaku maksiat juga wali setan itu. Orang yang suka main musik wali setan. Jelas. Kenapa?
Karena musik itu ya kesukaannya syaitan. Gitar, ya, apalagi semuanya Pak. Mazamir itu, seruling ya. Ini semuanya adalah hobinya syaitan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang sengaja menghancurkan alat musik itu, dia tidak apa-apa gitu ya. Tidak boleh dituntut untuk menggantinya. Tapi beda kalau dalam hukum Islam seperti kenapa itu adalah al-alat al-muharramah. Karena secara zatnya alat musik itu haram hukumnya. Ya, maka kalau anak kita punya alat musik, ya wajib orang tua menghancurkannya, Pak. Enggak apa-apa. Tidak dikatakan orang tua yang keras itu. Itu orang tua yang bijaksana. Kenapa? Dia ingin anaknya tidak memainkan alat-alat kesukaan syaitan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang saya herannya ada pula orang yang bangga, Pak. Ya, bahkan senang hijrah kepada sunnah masih dibuat di belakangnya X kan. X ini ya Allah, itu pekerjaan setan, masa dimasukkan lagi gitu. Iya. Itu Syekhul Islam yang mengatakan musik itu adalah nyanyian setan gitu. Ya kan? Itu ulama yang mengatakan, bukan kata kita ya. Ulama yang lebih paham terhadap agama ini. Ya, musik itu ya nyanyian senandungnya setan. Senandungnya orang yang beriman Al-Qur'an. Jadi nggak usah ya dibuat lagi. Kalau seandainya kita sudah tobat, misalnya kan, kita tobat dari bank, jangan bikin X riba gitu. Nggak usah. Itu namanya kita menampakkan dosa kita, bangga. Oh, saya dulu pernah riba loh gitu ya. Saya dulu pernah melakukan nyanyian setan loh gitu ya. Bangga pula ya. Padahal orang yang betul-betul bertobat itu malu, Pak ya. Malu itu aib kita. Karena orang yang menyembunyikan aibnya, tidak menampakkan aibnya, Pak, ini orang yang akan dimaafkan oleh Allah SWT. Karena Allah mengatakan setiap umatku itu dimaafkan, kecuali orang-orang yang sengaja bangga dan menampakkan dosa-dosa yang dilakukan. Gitu. Itu namanya al-mujahir, al-mujahirun, ya. Orang-orang yang bangga dan menampakkan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi Pak, kalau kita tobat ya, maka harus kita tutupi betul ya. Jangan pernah kita ungkit-ungkit lagi. Sudahlah, kita kubur dengan tangisan kita, dengan penyesalan kita. Itulah orang yang taubat nasuha. Berarti belum dikatakan bertobat, Pak. Kalau ada orang yang ingat maksiatnya masih senyum deh ya, seolah dia bangga ya, baru itu saya dulu bunuh orang loh gitu ya. Nggak boleh. Seharusnya dia kubur ingatan itu. Ya Allah, ya saya telah bertobat. Ya Allah, saya sudah tinggalkan itu ya Allah, dan saya telah kuburkan memori itu selama-lamanya. Gak pernah lagi dia sebut-sebut gitu ya. Ini yang orang yang betul tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma la yakhluqu syai'an, sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun. Apakah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun? Karena selain Allah itu makhluk yang diciptakan. Allah Khaliq, Allah sang pencipta, Allah pencipta. Ya, namun selain Allah itu yang diciptakan. Jadi tidak akan mungkin ya sesuatu yang selain Allah itu menciptakan gitu, nggak mungkin, Pak. Mustahil. Ai makhluqatun la taqdiru 'alal khalqi, yaitu para makhluk ciptaan Allah gitu. Yang mana makhluk-makhluk tersebut tidak mampu menciptakan gitu. 'Alal khalqi, al-khalqi di situ alif lam ini memberikan makna umum. Menciptakan apapun nggak mampu ya. Makhluk hanya bisa mengolah, Pak ya. Mengolah sesuatu yang telah Allah ciptakan. Namun menciptakan ini tidak mampu. Walaysa fiha ma tastahiqu bil ibadata, dan tidak ada di dalam makhluk tersebut yang berhak dengannya untuk diibadahi. Artinya apa? Tidak ada makhluk itu yang berhak untuk diibadahi. Maka ibadah, Pak, harus tahu kita ya, ibadah itu apa gitu. Ibadah ini secara bahasa bermakna ya azul ya, azul wal khudu' wal inqiyad. Ibadah itu secara bahasa itu maknanya
kehinaan dan istislam juga, merendahkan diri, itu makna ibadah. Kemudian menurut istilah para ulama, ibadah itu apa Pak? Ada ungkapan dari Syekhul Islam, ya, bahwasanya beliau mengatakan ibadah itu adalah kullu ma ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu adalah sebuah nama, ya, yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, baik berupa perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, yang zahirah dan yang batinah. Jadi segala yang Allah cintai Pak. Contoh apa itu yang Allah cintai Pak? Salat. Allah itu cinta, senang kepada orang yang salat. Bahkan Allah menjanjikan Jannatul Firdaus, ya, kepada orang-orang yang menjaga salat. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Yuhafizuna 'ala salawatihim, itu maknanya. Mereka yang menjaga salatnya. Allah sediakan bagi mereka apa? Surga. Jannatul Firdaus, bahkan surga yang paling utama, yang paling tinggi, Jannatul A'la, jannah yang paling istimewa, yang VIP gitu Pak ya. Apalagi yang Allah cintai, ya, yang Allah cintai adalah amal saleh, ya. Contohnya apa? Taubat. Nah itu taubat itu Pak perkara yang Allah cintai. Maka ada hikmahnya dosa yang kita lakukan, ya. Kenapa? Ketika orang berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala pingin orang tersebut bertobat, gitu ya. Bukan berarti Allah menyuruh orang berbuat dosa, gitu ya. Ini salah pemahaman ya. Memang hadisnya sahih. Laulam tuznibu, kata Allah. Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan hilangkan, musnahkan kalian, dan Allah datangkan suatu kaum yang berdosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat itu, hadis itu bukan maknanya Allah menyuruh berbuat dosa, enggak. Namun Allah, ya, selalu siap menerima tobat orang yang berbuat dosa. Jadi hadis itu menunjukkan sifat rahmahnya Allah, maha pengasihnya Allah kepada hambanya. Jadi Allah itu ingin kita berpikir Pak, begitu Allah maha pengasih kepada Allah, tidak pernah bosan, ya. Ya benar Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai anak Adam, kata Allah dalam hadis qudsi sahih, sesungguhnya kalian itu bermaksiat terus sama Allah, ya kan, siang malam. Maka bertaubatlah kepada Allah, mohonlah ampunan kepada Allah, dan aku menerima taubat kalian, gitu. Artinya apa? Artinya Allah itu ingin, ya, meminta kepada hamba-hambanya yang terlanjur bermaksiat untuk kembali kepada Allah dan untuk tidak berputus asa terhadap ampunan Allah. Allah itu makna ayat dan hadis itu. Bukan maknanya Allah, ya, menyuruh orang bermaksiat, enggak, gitu kan. Karena Allah benci dengan perbuatan kemaksiatan, ya kan. Allah itu tidak pernah menyuruh orang berbuat fahsya, kan, bahkan ada dalam Al-Qur'an juga, ya, innallaha la ya'muru bil fahsya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan, ya, perbuatan dosa, ya, perbuatan yang tercela. Namun Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengampun. Sehingga dalam nama-nama Allah itu luar biasa. Karena setiap nama Allah itu terkandung di situ sifat Allah. Allah itu memiliki nama apa? At-Tawwab. Maksudnya apa? Qabilut taubah. Maha penerima taubat terhadap hamba-hambanya yang mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hum yukhlaqun ay haula'il ma'buduna makhluquna muhdasuna. Sedangkan yang disembah selain Allah itu, mereka adalah makhluk, mereka yang diciptakan, sedangkan mereka diciptakan oleh Allah. Ay yaitu haula'il ma'budun, mereka yang kalian sembah, yang kalian ibadahi selain Allah itu makhlukun, mereka adalah makhluk yang diciptakan. Muhdatsun, yang dijadikan oleh Allah. Wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliqi, dan yang namanya makhluk ciptaan itu tidak bisa dijadikan sekutu bagi yang menciptakan. Enggak Eiffel to Eiffel, Pak, ya. Kalau ingin dibandingkan enggak sebanding. Maka kesyirikan itu apa makna syirik nari? At-taswiyatu baina syai'ain, itu mana syirik secara bahasa,
Jadi syirik itu adalah menyamakan antara dua hal kan. Tapi kalau syirik kepada Allah maknanya apa? At-taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah dan asma serta sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu adalah seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah, dan itulah bentuk kezaliman itu. Sehingga Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim. Karena menyamakan yang enggak sama gitu. Tidak apple to apple ya. Enggak sama benda itu ya. Dan menyamakan sesuatu yang enggak sama, Ustaz kita juga telah memberikan analogi ya. Seperti seorang orang tua menyamakan anaknya yang TK dengan yang SMA. Yang TK dikasih 10.000 juga, yang SMA 10.000 juga, kan zalim. Kenapa? Karena enggak sama. Kebutuhan yang SMA tentu jauh lebih besar daripada kebutuhan anak TK. Begitu juga ketika orang mempersekutukan Allah, berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluk, ya kan? Yang mana makhluk itu juga diberikan hak uluhiyah, hak peribadahan kepada makhluk itu. Sementara ibadah itu adalah hak Allah, dan makhluk tidak layak dan tidak patut dan berhak untuk diberikan sedikit pun dari ubudiyah kepadanya, dari bentuk peribadahan kepada makhluk tersebut. Karena ibadah uluhiyah ubudiyah ini adalah murni hakun lillah, hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang 192 ini menyebutkan tentang sifatnya Pak ya. Bagaimana sifat makhluk yang disembah selain Allah itu. Sifatnya wala yastati'una lahum nasran. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan untuk orang yang menyembah mereka. Enggak mampu. Ya. Wala anfusahum yansurun. Bahkan mereka sendiri tidak mampu menolong diri mereka gitu. Maka diberikan contoh ya. Kemarin pas daurah ya, coba ambil zimat orang yang katanya sakti itu Pak ya, injak zimat itu. Hebat enggak zimat itu ya? Coba diinjak aja dia nggak mampu menolong dirinya dari injakan saya, gitu ya. Bagaimana dia mampu melindungi bapak, gitu. Seperti itu Pak ya logikanya. Iya, nggak mampu Pak. Segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah itu lemah. Bahkan Allah ibaratkan dengan baitul ankabut, ya, rumahnya laba. Ya, nggak mampu apapun. Wala yastati'una lahum nasran ay haula'il ma'buduna la yaqdiruna ala nasri abidihim, yaitu mereka yang disembah selain Allah itu mereka tidak mampu untuk menolong orang-orang yang menyembah mereka. Abid itu penyembah mereka nggak mampu. Ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu Pak ya. Lata, Uzza, patung, sonam gitu berhala yang disembah atau pohon keramat gitu ya. Coba Pak ya bilang sama orang yang ngasih sajen itu, Pak, sekarang saya buktikan sama Bapak. Sinso saya lebih hebat daripada pohon yang Bapak kasih sesajen ini. Tengok nih Pak ya, lihat nih ya. Potong di hadapan Encik Mato ya Pak ya. Nah ini ya. Nah ini, jadi saya sekarang memusnahkan ya sesembahan Bapak. Yang katanya keramat, mana keramatnya ya? Harus dihinakan Pak. Jadi yang namanya syirik, ini kaidah Pak ya. Syirik itu mesti kita tunjukkan kelemahannya langsung di depannya Pak. Jangan kita segan Pak ya. Iya kan? Mana tahu sakti Ustaz. Nanti kita bilang boleh Pak ya. Kita ahli tauhid itu harus tegas dalam masalah syirik. Ya kan? Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Bagaimana Rasulullah yang mengutus para sahabatnya, Khalid bin Walid diutus oleh Allah untuk apa? Menebang Uzza. Uzza itu Pak pohon keramat juga, bahkan ada jin di pohon itu yang bisa ngomong sama orang. Itu ditebang pohon itu dan dibunuh jinnya langsung oleh Khalid bin Walid, menunjukkan apa jin itu bisa dibunuh gitu ya. Nah, dibunuh langsung Pak, itu disebutkan dalam syarah kitab Al-Qawaid Al-Arba' oleh Syekh Shalih Al-Fauzan juga ya. Dan kisah itu ma'ruf di kitab-kitab tafsir pun banyak gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembah selain Allah itu enggak mampu memberikan pertolongan kepada penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, dan mereka juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Ai la yaqdiruna ala an yadfa'u an anfusihim man arada bihim darran, yaitu mereka tidak mampu untuk menolak bagi orang yang mengendaki keburukan terhadap diri-diri mereka. Contoh ya Pak ya, kuburan keramat yang dikubur itu Pak. Mampukah mereka
Kalau kita kasih dinamit ya kan, misalkan gitu ya, atau kita gali ya, mampukah mereka menahan itu ya, apanya mereka atau apa namanya kubahnya atau apa namanya adriha kalau dalam bahasa Arab, apa namanya yang di keramik itu bangunan mereka tuh, kalau bahasanya adriha ya. Coba kita cangkul ya, kita pakai alat berat itu ya, ekskavator itu. Nah mampu dah kuburan itu. Kalau dia mampu menahan ekskavator gitu, itu hebat berarti Pak ya. Ini enggak, ya. Coba kita buktikan langsung. Tapi kan mereka nggak mau Pak ya. Mereka ngaku itu nggak akan mungkin kuburan itu mampu kan seperti itu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kaifa yarfa'una an ghairi, bagaimana mungkin mereka bisa menolak keburukan dari selain mereka, dari orang-orang yang menyembah mereka. Menolak atas diri mereka saja keburukan nggak mampu yang disembah selain Allah itu. Kemudian beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Yuwabihullahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikina bi annahu ya'buduna ma hum ma'budatin la takhluqu syai'an wa laysa fiha ma tastahiqu al-ibadatu bihi wa la tadfa'u ad-darra amman da'aha. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mencela, menghinakan. Lihat Pak, dalam ayat ini terdapat penghinaan, celaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrik. Karena mereka menyembah bersama Allah sesembahan yang mana sesembahan mereka itu la takhluqu syai'an, tidak mampu menciptakan apapun, walaysa fiha, dan tidak ada di dalam sesembahan mereka itu ma tastahiqul ibadatu bihi, sesuatu yang berhak untuk diibadahi, wala tadfa'ud darra amman da'a, dan sesembahan mereka itu juga tidak mampu menolak kemudaratan, mara bahaya dan apa sesuatu musibah ya bagi ya orang-orang yang berdoa kepada mereka, yang menyembah mereka. Bal wala tadfa'uhu an anfusihim wa idza kanat hadhihi halatuhum batalat da'watuhum. Bahkan mereka juga tidak mampu menolak keburukan dari diri mereka. Kalau seandainya kita tebang pohon yang dianggap keramat itu pohon itu nggak mampu menyelamatkan diri mereka, bagaimana mungkin mereka mampu menyelamatkan orang-orang yang mengkeramatkan mereka atau orang-orang yang ngasih sesajen untuk mereka menyelamatkan diri mereka, nggak mampu mereka itu Pak ya. Bahkan tukang-tukang sinso lebih hebat daripada mereka nih, ya kan? Nah ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Wa idza kanat hadhihi halatuhum, kalau seandainya seperti inilah kondisi mereka, batalas da'watu, maka batilah klaim mereka. Yang mana mereka mengklaim itu bisa, itu sakti gitu ya. Mana kita buktikan? Sekarang kita bukti siapa yang mengatakan ada kuburan keramat, kita buktikan. Ayo kita ekskavator kuburan itu. Mampu nggak kuburan itu menahan ekskavator itu? Iya kan? Kita cangkul kuburan itu. Kalau seandainya mampu ya kan, berarti hebat itu. Ya kan? Tapi enggak ya, hanya omdo doang ya, hanya omong kosong aja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau orang yang mengaku punya zimat sakti, sini zimatnya saya bakar. Mampu nggak zimat itu ya menahan dirinya dari saya bakar ya? Atau saya injak-injak dia ya? Kita hinakan Pak. Nah yang namanya kesyirikan itu mesti dihinakan. Jangan kita berikan penghormatan Pak. Kalau kita berikan, woyo mantap Pak gitu ya. Tambah ini, tambah congkak dia Pak ya. Ya, tambah terlena dia dengan kemaksiatannya, kesyirikannya. Li'anna al-makhluq la yakunu syarikan lil khaliq, karena sesungguhnya setiap makhluk itu ciptaan itu tidak bisa menjadi sekutu bagi yang menciptakan, enggak bisa. Wal ajizu, dan orang yang lemah, ajiz itu lemah, enggak mampu, la yakunu syarikan lil qadir, enggak bisa disandingkan menjadi sekutu, ya kan? Bagi orang yang mampu, enggak mungkin Pak ya. Iya, ada orang yang tengkak, orang yang cacat ya, disuruh lomba lari dengan atlet itu mana bisa ya? Nggak bisa ya kan? Dia jalan aja nggak bisa gitu ya. Begitulah umpamanya makhluknya disembah disandingkan dengan Allah. Allah maha kuasa, maha mampu, sedangkan makhluk maha lemah ya. Lemah, nggak mampu gitu ya. Nah, ini alladzi la yu'jizu syai'un, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mampu sesuatu pun melemahkan Allah. Kalau makhluk bisa dilemahkan Pak, iya bisa, bahkan bisa dihancurkan makhluk. Bahkan Nabi Muhammad saja pas perang Uhud patah gigi seri beliau, berdarah beliau. Bahkan ketika dakwah di Taif kaki beliau dilempari berdarah, karena beliau juga makhluk, beliau juga hamba Allah, ya kan?
Maka tidak layak sesuatu pun selain Allah untuk diberikan ibadah, diberikan hak penyembahan, diberikan ubudiyah. Karena ubudiyah itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah nih Pak ya, mau itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairi mahdhah, itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya karena mengingat waktu, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.